Pepadang bakal tumeka. Angrantu sinami jumangkah dalan kang peteng. Kebak sandungan mecai lurung-lurung kan dawa. Setengahing ora-ora samun bumi kang kepidak kebak siningker. Anggawa gondo bacin manuk-manuk dandang kekitrang wae sore. Peteng kenang kemrungkyung bakal ganti padang kang tumeka. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, negara yang sebagian masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor, penyumbang produk domestik bruto, penyedia bahan pangan, serta penyedia bahan baku. Sayangnya, masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Sempitnya lahan garapan akibat konversi menjadikan petani-petani Indonesia terpuruk. Lahan yang semula produktif sebagai lahan pertanian diubah menjadi pemukiman dan gedung-gedung besar. Bayangkan, laju konversi lahan sawah di Pulau Jawa mencapai 200.000 hektar setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat, kebutuhan pangan pun juga semakin meningkat. Padahal, kondisi lahan Indonesia semakin sempit setiap tahunnya. Di sisi lain, masih banyak tanah terlantar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini akan menurunkan kesejahteraan petani dan dalam skala besar dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia. Islam pun memerintahkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja keras. Seperti dalam Quran Surat Yasin ayat 35. Artinya, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? Dalam Islam, tanah-tanah terlantar dapat dihidupkan oleh siapa saja dengan tujuan untuk menanaminya, dan tanah itu menjadi milik yang menghidupkannya. Sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud. Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mengatasi permasalahan lahan pertanian. Karenanya, Islam memberikan alternatif di tengah permasalahan tersebut. Inilah yang melatar belakangi dicetuskannya strategi implementasi pengelolaan tanah terlantar, yakni sistem pengelolaan tanah terlantar antara pemerintah dengan masyarakat agar tanah terlantar menjadi lebih produktif. Lalu, apakah Islam memberikan solusi atas permasalahan tersebut? Yuk, kita simak bersama solusi Islam dalam mengatasi permasalahan tanah terlantar. Pertama, mari identifikasi tanah terlantar dan terindikasi terlantar. Jangan lupa, kelola tanah terlantar dengan sistem iqta'. Artinya, pemerintah menunjuk salah seorang anggota masyarakat yang dipercayai untuk mengelola tanah yang terlantar tersebut. Kemudian, pilihlah akad untuk pengelolaan tanah terlantar, seperti musaqoh dan muzaro'ah. Akad ini akan menjadi dasar yang jelas dalam pengelolaan tanah terlantar antara pihak pemerintah dengan pihak pengelola. Lalu, apa sih akad musaqoh dan akad muzaro'ah?
Akad musyakoh merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Lalu, si penggarap tidak berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Artinya, pemerintah memberikan bantuan tanah dan tanaman serta petani yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah tersebut. Lalu, apa sih akad musyaroah? Akad musyaroah merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Si pemilik pertanian memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami, dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Pemerintah memberikan hak kepada petani untuk menggarap tanah terlantar. Dari hasil panen tersebut, keuntungan dibagi dengan sistem bagi hasil. Ketika tanah-tanah terlantar tersebut dikelola dan diberdayakan oleh masyarakat, pemerintah pun akan mendapatkan keuntungan tersendiri dari pajak tanah atau kharaj. Kharaj merupakan salah satu pemasukan bagi kaum muslim pada masa Islam. Penerapan kharaj yang proporsional dapat meningkatkan semangat petani untuk mengelola tanah. Bagaimana? Masih ragu dengan sistem ekonomi Islam? Semakin bertambah luas lahan pertanian di Indonesia, maka produktivitas petani Indonesia akan meningkat. Hasil panen pun akan meningkat, sehingga kebutuhan pangan berdasarkan produksi dalam negeri akan tercukupi, yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, yang akhirnya diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan. Petani sejahtera untuk ketahanan pangan Indonesia.